Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan khusus ibu-ibu yang hadir studio rumah tangga rukun-rukun punya. Rukun, bahagia, ulah aya pasea ya. Ame doana diijabah. Gitu, ya. Nabi SAW mengungkapkan tidak ada ibadah yang nilainya separuh dari agama kecuali menikah. Jadi kalau kita sudah rukun di rumah tangga, itu separuh agama itu dilaksanakan. Berarti kalau separuh agama dilaksanakan, doa kita diijabah. Kedua, tidak ada ibadah yang harus ramai dan diramaikan kecuali menikah. Khairul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi. Ila nikah kecuali nikah. Nah, itu Bu. Kalau nikah itu harus ramai. Makanya undang-undang negara kita nikah siri termasuk pelanggaran. Nah, kenapa nikah itu harus hari Jumat zaman Rasul? Karena Jumat itu libur. Jadi makin banyak yang hadir, makin barokah. Jadi nikah mah ulah nyumput gitu. Mun obo sareng-saroge nyumput. Iya, walimahan itu. Jadi pernikahan itu harus ramai dan diramaikan. Bahkan Rasul mengatakan wadribu bil gilbal, pukullah benda-benda yang bisa bunyi. Demi menghadirkan orang, kalau tidak bisa nanggap kesenian, pukullah benda-benda yang bisa bunyi. Jadi ember, panci, nikah. Kasarnya begitu. Dan Nabi tidak pernah nyuruh nyembelih kambing kecuali pernikahan. Nah, itu namanya walimah. Nah, seluruh aktivitas keuangan, pengeluaran saya ibu datang menghadiri pernikahan, ngasih uang ikut bahagia, namanya uang walimah. Nah, itu di luar zakat. Ya. Al walimah tawilul umuri. Uang walimah itu akan memanjangkan umur. Makanya orang yang baik pasti akan berikan sesuatu untuk keluarganya yang sedang menikah. Dan sebaik-baik pemberian adalah memberi besar makan sedikit. Ya. Kalau masih ke yang hajat tuh harus kita perkirakan gitu. Nah, mereka amplop sekedar kayak dahar kira-kira. Jadi harus sedikit sehingga untuk tuan rumah berapa kita makan berapa. Nah, kalau undangan kita dengan suami biasanya lain ya. Nah, nggak tahu ibunya, nggak tahu suami yang makannya banyak. Kalau sendiri berapa sih 50.000, kalau dengan suami 150. Kalau tambah mertua, mantu ya tambah 200.000 ya. Nah, ketika kita menghadiri pernikahan, doa kita diijabah. Berikutnya tidak ada ibadah yang memang tidak termasuk rukun ya, yang diawali istighfar, syahadat, sholawat, ta'awudz, basmalah kecuali nikah. Berarti kalau seseorang rukun rumah tangganya, dia telah menyucikan istighfar, syahadat, sholawat, ta'awudz dan basmalah. Kalau dia tidak rukun, ya udah mengotori kesucian istighfar, syahadat, sholawat. Makanya jangan lupa kalau kita mau bertengkar tuh ingat, oh kita baca syahadat dulu waktu nikah. Kalau berantem langsung ibu baca syahadat. Pak udah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Insyaallah nampak kenang ilangan gitu. Kami anggar keneh ngambek padanya geus maca syahadat. Itu banyak ta'awudz lah. Ta'awudz masih ngamarah juga, hatinya sudah bukan hati manusia lagi. Itu sudah kal an'am seperti binatang ternak, balhum adol bahkan lebih keras, lebih sesat daripada demikian. Ya. Baik, pemirsa Bandung TV dan juga Ibu Berkah, kita akan lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Terima kasih masih bersama Embun Pagi Islam Memberi Solusi bersama saya Dadan Nugran dan juga Kiai Haji Muhtar Khalid. Dan kepada kesempatan pagi hari ini kita ditemani oleh ibu-ibu PKK Komplek Bumi Pasundan Al-Camanik Bandung. Baik ibu pemirsa sekalian, kita lanjutkan kembali tema kita kali ini mengenai rumah tangga rukun. Mangga ya, Ustaz. Ibu-ibu disiapkan ya pertanyaannya kalau ada yang ditanyakan ya. Yang jadi masalah sekarang bagaimana supaya rumah tangga kita rukun Bu ya. Itu yang penting gitu. Karena rukun rumah tangga itu diijabah doa. Jadi kalau kita berdoa kenapa enggak susah diijabah, kemungkinan itu saya di bumi itu teh. Kalau berantem itu doa tidak diijabah. Bukannya tidak diijabah, dampaknya lebih jelek weh berantem. Di rumah tidak tenang. Ibu masak juga enggak enak ya. Jadi kalau masakan enggak enak pasti kerpasnya ngapa ya. Nah, supaya rukun rumah tangga itu minimal 4 syaratnya itu. 1 niat ibadah ya. Jadi kalau nikah niat ibadah, insya Allah tuh pintu awal rukunnya rumah tangga. Siapa yang niat nikah hanya melihat kecantikan, ketampanan, cantik tampan itu akan hilang.
Kalau ibu lihat suaminya sekarang dengan dulu beda itu. Ya, beda langsung. Beda sih. Becitra gitu. Jadi tinggal sisa-sisa ketampanannya masih ada lah ya, lumayan. Sama kalau saya Pak Dadan lihat cantik ya hilang ya cantik. Jadi anak 1 beda, anak 2 E-nya 2 beda. Anak 3 E-nya 2, anak 7 beda, itu berubah. Karena kata dokter Boyke katanya setiap orang yang melahirkan ibu-ibu itu ribuan tuh ya saraf yang putus. Makanya kalau jalan kelihatan udah melahirkan, beda bu jalannya. Agak beda lah pokoknya. Tahun depan jalan lagi anak 2, beda itu. 5 tahun kemudian jalan lagi udah jadi janda, beda itu. Kelihatan. Nah, jadi kalau yang melanggengkan rumah tangga berujung harmonis itu adalah niat ibadah. Hanya ada hadis niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Nah, siapa yang niat nikah melihat harta akan hilang. Ketika seseorang lama rumah tangganya dalam keadaan rukun, ternyata hanya satu niat ibadah. Yuhsyarunas ala niatihim. Manusia itu akan dikumpulkan sesuai dengan niat mereka. Hanya ibu kalau ingin harmonis, kembali ke awal kita niat ibadah. Juga sekarang banyak yang cantik, yang cerai nikah kemungkinan salah niat. Yang melanggengkan itu harus niat ibadah. Karena niat ibadah, apa yang diberikan suami kepada istri, apa yang ibu berikan sama suami itu ada nilai ibadah. Sampai ada hadis katanya, siapa yang menatap wajah pasangannya, dalam hadis diungkapkan nadrul tawudin, dengan tatapan kasih sayang, gufirolahu, dimaafkan dosa-dosanya. Bisa melong carogena bu, melong, ibu natap suami gitu. Dengan tatapan kasih sayang dimaafkan dosa ibu. Wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Jadi kalau anak sudah tidur kita TV terame pelong suami. Kita mun molotot bari parnon bijinya sama dosa. Karena ibadah, aktivitas ibu di rumah untuk suami ibadah. Ibu nyiapkan masakan, ibadah. Siapa yang nyiapkan makanan untuk suaminya satu jenis makanan saja, kata Allahu laha al-hasanah. Si istri dicatat 1000 kebaikan. Ibu bisa bayangkan satu makanan 1000 kebaikan. Kalau ibu nyiapkan nasi 1 piring, berapa biji itu? Beras padang itu ya. Kalikan 10, sebanyak itulah dosa-dosanya berguguran. Kalikan 10, kalikan 1000, sebanyak itulah. Ibu nyayur berapa macam di situ? Kalikan 1000, jumlahnya sebanyak itu kebaikan. Ibu nyambal, itu rukun nyambal 12. Garam, cengek, terasi, gula, tomat, bawang, coet, itulah kandung itu. Coet mutu, nyamalna, ngagi begna, kan kena ngagi bagai nyamal. Itu satu kali nyamal saja udah 12.000. Kalau ibu sajikan dengan baik, karena ini ibadah, berarti caranya harus baik. Pak, tuangan terus sayogi gitu maksudnya. Itu nama pahalanya. Nah, ditata dengan baik, buah-buahan di mana, nasi di mana, sambal di mana kan. Ibu-ibu lah ahli ya Bu ya. Coetnya dibersihin, sama yang ledok simpan di tengah. Mutunya pakai pita. Bagus tuh. Cek suami teh hanya tuna dioprek gitu ya. Nah, nyiapkan makan ibadah. Maaf, ibu berdandan depan suami ibadah. Kan ada pahala katanya yang sederajat dengan umroh ya. Salah satunya seorang istri berdandan sampai suaminya puas dengan dandanannya, adalna bil umroti. Sederajat dengan umroh. Iya, itu gua aja ngopi udah berapa kali umroh. Jadi kalau kita dandan sampai suami puas dengan dandan ibu, umroh. Kalau setengah puas, setengah umroh. Makanya penting kalau pergi dengan suami harus koordinasi yang baik. Jangan sampai ibu nyaman dengan dandanan, suami tidak nyaman. Supaya apa? Doa diijabah. Karena menggembirakan pasangan itu pahalanya besar. Inna ahabal a'mal ilallah ba'dal faraid idhuru surut ala zawj. Amal terbaik yang dicintai oleh Allah setelah yang wajib adalah menggembirakan suami. Untuk ibu-ibu, untuk saya dengan Pak Dadan menggembirakan istri.
Itu amal terbaik setelah sholat, setelah haji, itu menggembirakan pasangan. Berarti ibu dandan ibadah. Saya, Pak Dadan, ibu pergi dengan pasangan dengan penuh kemesraan, itu ibadah. Hanya ada baju sarimit tuh ya, suaminya bajunya hijau, istrinya hijau, ada undangan, bagus tuh ya, saling tuntun gitu sih kan. Kalau bana maka paksa. Nah, karena itu makin sering menggembirakan pasangan, makin banyak kebaikan di situ. Dan jangan lupa makin diijabah doa. Kalau sekarang di rumah tangga ribut terus, pagi ribut, siang ribut, tas subuh geus pas saya udah anak tidak kondusif, doa tidak diijabah. Hanya bertengkar saja katanya itu tidak boleh lewat waktu sholat ya kalau suami istri itu. Di jam 2 pas saya asar jam 3, cukup saja pas saya menoyong wareg di subuh pas saya anak tidak apa-apa. Jadi selama orang itu berantem di rumah tangganya, selama itulah doanya belum diijabah. Karena berantem itu kan bagian dari dosa. Dosa itu mayahjibuka ani doa, sesuatu yang menghalangi doa. Makanya kebayang kalau di rumah ada istilah Sunda apa? Awet rajat gitu. Aduh itu suasana kayak neraka di rumah itu. Makanya Rasul melambangkan yang namanya rumah tangga itu laksana surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, ibu tidur dengan suami ibadah. Saya padahal tidur dengan istri ibadah. Sampai hubungan intim saja itu ada nilai ibadah. Wa fi bud'i ahadikum ibadah. Dalam hubungan intim itu ada ibadah. Bahkan katanya pahalanya lebih dari tahajud ya. Lebih dari duha. Jadi kalau tahajud duha tidak, gentosnya itu eta. Jumlah tahajud itu eta rugi 2 kali. Nah, sampai ada keterangan bila pasanganmu ngajak hubungan intim, faltatihi ingkanat ala tanur. Penuhi keinginannya sekalipun engkau sedang ada di dapur. Ibu bermasak di dapur, suami dahem sekiranya. Kode kata orang Sunda namanya. Nah, gitu kan aya dahem. Dahem teh aya dahem hoyong, aya dahem lapar. Kode punya Sunda. Nah, kasarnya berhenti dulu, temani dulu istri, temani dulu suami. Kasarnya begitu. Walaupun tentu dalam agama harus ma'ruf ya. Ma'ruf itu baik dua belah pihak, caranya baik, tempatnya baik, dan berakhir dengan baik. Nah, itu ibadah. Dan karena ibadah, jangan lupa pertanggungjawab nikah tidak main-main. Bukan hanya dicatat resmi oleh pemerintah, disaksikan 2 keluarga besar, juga akan ditanya di hadapan Allah. Dan keluarga besar yang hadir kan mendoakan. Jadi kalau rumah tangga kita tidak rukun, kita harus mengembalikan doa-doa yang mengalir dari orang banyak ketika akan nikah. Berarti kita telah mengecewakan yang hadir. 2, nikah itu sunnah Rasul. An-nikah sunnati. Paman ragiba'an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Rasul. Siapa yang tidak senang bersunnahku, itu bukan umatku. Berarti kalau kita nggak rukun rumah tangga, bukan hanya doa tidak diijabah, juga sama dengan tidak mencintai Rasul. Nikah juga pertemuan 2 keluarga besar. Jadi ngabring sadayana, anu caket, anu tebih, apa istilah Sunda, ada seserahan ya. Seserahan teh ngabring gitu. Ada anu mawanu benda mati, benda anu hidup, anu di kampung bahkan nyanak sapi, nyanak domba, gara rinding sadayana di Taranggung gitu. Nah, ini nama anu tebih, nah, sampai begitu. Banyak orang yang datang, begitu nikah tidak rukun, berarti mengkhianati orang banyak. Ya, cerai saja itu dalam Islam tuh ya, sampai tahapannya itu ngobrol berdua. Ini masalahnya harus ada titik temu. Kalau berdua belum beres kan, masih marah apa? Bisa tidur kan? Bisa tidur, suami di kamar, ibu di kursi. Kursi sudah penuh na meja. Apa bisa tidur? Jangan langsung keluar rumah. Hanya penting tuh banyak kamar di rumah itu padahal supaya pas saya minggu iya di dia. Nah, masih belum ada titik temu, baru datangkan 2 hakam. Wakil ti ibu saha, wakil ti si bapak sanggup bro. Cari apa? Solusi. Makanya yang nanda tangan saksi waktu akad nikah itu yang bertanggung jawab atas kelangsungan pernikahan itu. Bukan asal nanda tangan, harus tahu hak dan kewajiban suami istri.
Nah nanti musyawarahnya itu sampai tidak ada titik temu, ujungnya umpamanya cerai, tidak langsung talak 3, ada istilah mediasi kan. Nah talak 1, talak 2, ternyata rujuk lagi, silahkan rujuk lagi. Nah nanti kalau sampai cerai, gimana nanti anak? Karena anak boleh bisa suami istri bisa cerai ya, tapi anak jangan ikut cerai. Tetap siapapun dia, tetap ayahnya anak-anak, siapapun dia tetap ibunya anak-anak. Diatur waktunya 3 hari umpamanya dengan ibunya, 3 hari dengan bapaknya, 1 hari minggu dan itu sama kulinjing babaturan anak gitu. Jangan sampai ada hadis adzambu syu'mun digori fa'ili, dosa itu membawa sial kepada bukan pelakunya. Sudah cerai malah anak tidak boleh ketemu dengan ayah ibunya, itu nggak boleh. Fitrah itu motivasi dasar, watak dasar. Fitrah manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan anaknya, tidak bisa dipisahkan dengan ayah ibunya. Makanya tidak boleh ikut. Nah, nanti gimana dengan pesangon? Karena pesangon badan gitu ya. Jadi nanti mantan suami itu diusahakan memberi uang selama mantan istri belum bisa mandiri. Jangan sampai terlantarkan karena ngirim ke anaknya saja, ibunya diantepkan padahal diasuh oleh ibunya. Itu buruh melahirkan tuh berat Bu itu. Setumpuk harta suami diberikan sama istri tidak ada artinya dibandingkan dengan capeknya melahirkan. Begitu Pak. Kita lanjutkan pada Rabu yang akan datang ya. Karena kita belum beres. Mungkin mudah-mudahan dengan ibu yang sama ya, dengan nanti kita pertanyaan nyambung. Pemirsa Badung TV, mari kita ciptakan surga di rumah tangga kita. Rasul mengungkapkan tidak ada surga di muka bumi ini kecuali di rumah tangga. Baiti jannati. Kebaikan istri kepada suami, kebaikan suami kepada istri, pengorbanan kita kepada anak adalah surga. Siapa yang menciptakan surga di rumah tangganya, rukun, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jemput dijabah doa dengan menciptakan surga di rumah tangga kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, diberikan kemampuan untuk lebih menyayangi istri, suami dan anak-anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu